Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Karima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan magang, di mana konsep dasar pelatihan magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Jadi para pemagang itu akan belajar bekerja di dunia nyata seperti yang sudah diajarkan oleh mentornya. Selanjutnya di sini ada kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Di sini ada validity, kebenaran, ada juga relevance, keterkaitan, dan juga worthwhileness atau kebermanfaatan. Ada needs, kebutuhan, ada juga balance, keseimbangan, dan juga breadth and depth, yaitu keluasan dan kedalaman. Selanjutnya adalah komponen pembelajaran magang. Di sini yang pertama adalah belajar modul mandiri, di mana pada hal ini pemagang itu menerapkan atau mempraktekkan pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang sudah pernah dipelajarinya. Yang kedua adalah sumber belajar. Sumber belajar ini biasanya berbentuk buku, media, dan sumber pembelajaran. Namun orang yang ahli atau terampil biasanya adalah orang yang selalu membimbing peserta. Selanjutnya adalah praktik kerja, itu yang mana memang magang ini sangat kental hubungannya dengan praktik kerja. Jadi program pembelajaran magang ini profesional secara khas memiliki suatu penekanan yang kuat terhadap pengalaman yang berorientasi pada kerja. Jadi memang hubungan antara magang dan praktek kerja itu sangat erat, karena memang saat magang kita pasti diberikan tugas-tugas biasanya untuk mempraktekkan kerja sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Keempat adalah strategi personalisasi, yang mana pada hal ini pembelajarannya itu menyangkut respon terhadap perasaan diri. Terus yang kelima itu ada fasilitas, yang mana dengan adanya fasilitas yang mendukung atau alat-alat praktek yang mendukung terhadap pembelajaran, maka itu merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu proses pembelajaran. Yang keenam, di sini ada fasilitas komunikasi, yang mana fasilitas komunikasi suatu cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi. Jadi memang hal ini sangat dibutuhkan, misalnya dengan saluran-saluran komunikasi yang khusus dan dapat dipahami dengan mudah oleh warga belajar atau pemagang. Selanjutnya adalah kriteria isi kurikulum pembelajaran magang, yang dimana di sini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan di sini yang terakhir ada pengembangan. Ini adalah partisipasi pemagang dalam pengolahan pembelajaran. Di sini yang pertama adalah membentuk kelompok belajar menjadi kelompok kecil, kemudian melatih agen sebagai fasilitator, kemudian melatih fasilitator sebagai pemimpin yang partisipatif. Selanjutnya adalah mengalihkan tanggung jawab kegiatan secara berangsur. Terus yang kelima di sini interaksi dijalin dalam kerangka hubungan yang non hierarkial dan juga demokratis. Juga yang keenam, kegiatan merupakan integrasi antara aksi dan refleksi, dan juga tumbuh kesadaran diri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Karakteristik pemagang, motivasi berprestasi pemagang. Yang pertama adalah gerak tingkah laku yang ditandai dengan adanya respon. Yang kedua, arah tingkah laku yang ditunjukkan secara khusus pada pencapaian tujuan yang akan dicapai.
latar belakang pendidikan pemagang. Nah, di sini setiap upaya dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai, serta rencana pelaksanaan itu gunanya itu untuk mendorong keberhasilan dari tujuan tersebut. Selanjutnya adalah magang dan nilai-nilai budaya belajar dan budaya kerja. Sini ada nilai teori yang mana asas yang dianut bukan efisiensi tapi kebiasaan yang turun-menurun. Jadi di sini ini sudah menjadi ciri khas dari magang tersebut. Selanjutnya adalah status askriptif yang mana pengetahuannya itu didapat atau diperoleh dari pengalaman dan turun-temurun, bukan dari proses pembelajaran. Dan juga ada nilai ekonomi yang mana ditentukan pada insentif yang non-ekonomi, biasanya itu berupa karya dan hasil yang diperoleh untuk subsistence. Berikutnya adalah nilai kekuasaan, di mana keputusan itu sering diambil oleh orang lain sehingga ada ketergantungan atau tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Dan juga di sini nilai agama, yang mana pada magang ini kurang berfokus atau kurang dikonsentrasikan pada nilai-nilai dasar bagi kemajuan dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.